ESK Season 36. Bab 351, Dinasti Ygritte. Su Zimo dan yang lainnya melaju ke arah reruntuhan kuno yang ditandai di peta. Selama periode waktu ini, mereka diserang oleh burung, binatang buas dan makhluk hidup purba juga. Syukurlah, mereka berhasil selamat dan mencapai sekitar reruntuhan kuno setelah 3 hari. Banyak pembudidaya berkumpul di kaki gunung yang curam. Mereka semua berpakaian berbeda dan jelas bahwa mereka berasal dari sekte dan faksi yang berbeda. Meterai tempat tinggal gua ini semakin lemah. Kami mungkin bisa melepas segelnya sebelum malam tiba. Petik 2. Betul sekali. Tidak akan sia-sia bahwa kita sudah menunggu di sini begitu lama. Petik 2. Beberapa kelompok berisi puluhan orang tetapi ada juga kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya kurang dari 3. Pandangan sekilas mengungkapkan bahwa ada ratusan orang, baik yang berbisik dengan nada lirih atau berbicara dengan keras. Terlepas dari kelompok Su Zimo, ada juga pembudidaya lain yang berkumpul menuju tempat ini dan kerumunan meningkat. Melalui para pembudidaya lainnya, kelompok Su Zimo mengetahui bahwa ada formasi penyembunyian yang mengelilingi reruntuhan kuno ini sebelumnya. Para pembudidaya yang telah memasuki medan perang kuno sebelumnya tidak berhasil menemukan tempat ini dan itulah mengapa itu dipertahankan. Seiring waktu berlalu, formasi penyembunyian tidak bisa lagi bertahan dan menghilang, mengungkapkan tanda-tanda kehancuran. Dengan demikian, jumlah pembudidaya yang menemukannya meningkat. Namun, masih ada semacam segel di sekitar reruntuhan yang tidak ada yang bisa menghilangkannya. Karena itu, mereka hanya bisa menunggu untuk menghilang dengan sendirinya. Dari kelihatannya, ini seharusnya adalah sebuah gua yang ditinggalkan oleh Golden Core. Aku bertanya-tanya harta apa yang ada di dalamnya. Petik 2. Semoga, ada Meridian Unlocking Elixir. Tentu saja, akan lebih baik jika ada senjata roh kelas tertinggi. Petik 2. Mungkin bahkan ada senjata roh yang sempurna. Ya, melihat segel di luar gua ini, Golden Core ini bukanlah seseorang yang lemah di zaman kuno. Ada kemungkinan bahwa dia mungkin telah meninggalkan senjata roh yang sempurna. Petik 2. Ada berbagai jenis reruntuhan di medan perang kuno. Beberapa dari mereka adalah tempat tinggal gua yang ditinggalkan oleh para penggarap kuno seperti yang ada di hadapan mereka. Ada juga reruntuhan sekte yang akan mengandung segudang keterampilan rahasia dan resep ramuan, beberapa di antaranya mungkin sudah punah. Tujuan pertama dari semua pembudidaya yang memasuki medan perang kuno adalah Meridian membuka kunci eliksir. Untuk penggarap pendirian yayasan, eliksir yang membuka kunci Meridian adalah harta yang telah lama hilang di daratan Tianhuang. Setiap kali Meridian Unlocking Elixir menunjukkan dirinya, itu akan menyebabkan pertempuran berdarah. Su Zimo membawa Ji Yaoxue dan yang lainnya ke kaki gunung tempat mereka duduk di ruang kosong, menunggu segel menghilang. Dia memandangi gua tempat tinggal di puncak gunung dengan pikiran yang dalam. Little berlemak menganalisis, saya pikir tidak ada yang baik di gua yang ditinggalkan oleh Golden Core. Ada kemungkinan lebih tinggi untuk menemukan eliksir Meridian yang tidak terkunci di reruntuhan sekte. Petik 2. Itu tidak pasti. Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Siapapun yang dapat mendominasi medan perang kuno dan meninggalkan tempat tinggal gua warisan tidaklah mudah. Lebih jauh lagi, fakta bahwa meterai gua ini tidak menghilang begitu lama adalah bukti bahwa pasti ada harta karun besar di dalamnya. Petik 2. Seiring waktu berlalu, aura segel di luar gua tinggal melemah dan jumlah pembudidaya meningkat. Meskipun sekarang semua orang baik-baik saja, ketegangan di kaki gunung semakin berat. Alasan mengapa tidak ada konflik adalah karena harta belum terlihat. Hampir bisa dipastikan darah akan tumpah saat harta langka muncul dengan sendirinya. Tiba-tiba, keributan pecah dari kerumunan saat mereka bubar sementara sekelompok pembudidaya dengan ekspresi dingin mengenakan baju besi logam gelap melewatinya. Ini adalah dinasti Ygritte. Kita harus hati-hati nanti. Petik 2. Ji Yaoxue memandangi puluhan petani di dekatnya dan berbisik, pemimpin mereka harus menjadi pangeran dari dinasti Ygritte. Petik 2. Tepat seperti Ji Yaoxue mengatakan itu, Pangeran Ygritte berbalik, tampaknya merasakan sesuatu. Ketika dia melihat Su Zimo dan yang lainnya, ada kilasan ejekan di matanya. Itu semua orang yang tersisa. Sepertinya dinasti Zhou Agung telah menderita kerugian cukup besar hanya dalam 10 hari. Petik 2. Pangeran Agung Anda terkekeh. Aku akan memberimu saran. Tinggal jauh dari kekacauan ini dan Anda mungkin bisa kembali ke Great Zhou hidup-hidup. Kalau tidak, fufu. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu, nada suara Ji Yaoxue tenang. Mata Pangeran Ygritte bersinar ketika dia melihat penampilan Ji Yaoxue. Kilatan aneh muncul di matanya saat dia tertawa jahat. Bagaimana mungkin aku memanggilmu, cantik? Tepat setelah itu, dia melihat sekeliling dan melihat Leng Rou dan Su Xiaoning, menyebabkan kilatan jahat di matanya semakin intensif. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2.
Pangeran Grid Yu tertawa ketika dia menggosok kedua tangannya. Kalian datang dalam berbagai bentuk dan ukuran dan masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Saya suka itu, Fufu. Petik 2. Kurang ajar. Jun Hao berlari tegak dan berteriak dengan ekspresi cemberut, ini adalah Putri Grid Zhou. Beraninya kau mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Meskipun Jun Hao sepertinya menegur dinasti Grid Yu, dia mengekspos identitas Ji Yaoxue pada saat yang sama, sulit untuk mengatakan apakah tindakannya dibenarkan. Tidak heran. Petik 2. Pangeran Grid Yu tertawa terbahak-bahak dan menatap wajah Ji Yaoxue yang sempurna dengan mata yang gelap. Tatapannya tampak ilusi ketika dia berkata, itu aura yang hanya dimiliki oleh seorang putri. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Ji Yaoxue merasakan kepalanya berputar ketika dia bertemu dengan tatapan Pangeran Grid Yu. Dia merasa mengantuk dan kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Ji Yaoxue, menghalangi dia dari tatapan Pangeran Grid Yu. Ji Yaoxue mengangkat bahu dan mengambil napas dalam-dalam, mendapatkan kembali kejelasan di matanya. Ada sedikit penyesalan di kedalaman mata Pangeran Grid Yu. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, hanya kata-kata nasihat, jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Petik 2. Pangeran Grid Yu mengerutkan kening saat dia melihat kultivator berjubah hijau yang berdiri di antara mereka berdua. Mempersempit pandangannya, dia memerintahkan dengan dingin, pergilah. Memfokuskan pandangannya, aura di sekitar Su Zimo berubah tiba-tiba. Seolah-olah bau darah yang kuat keluar dari Su Zimo, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Bagi Pangeran Grid Yu, sarjana lemah di matanya tiba-tiba berubah menjadi iblis besar yang telah muncul dari neraka, menginjak-injak pegunungan mayat dan lautan darah dengan aura represif. Jantungnya nyaris menyembul keluar dari tenggorokannya karena kaget melihat tatapan Su Zimo. Dentang, dentang. Para penjaga di samping Pangeran Grid Yu berdiri ke depan secara naluriah, menghunuskan bilah tajam di sekitar pinggang mereka saat mereka menatap Su Zimo dengan gugup dan hati-hati. Tiba-tiba, gunung tempat mereka berdiri gemetar dan aura kuno menghilang, mengungkapkan sebuah gua tinggal di tengah-tengah gunung. Mata banyak pembudidaya menyala. Segel telah hilang. Swoosh, swoosh, swoosh. Banyak pembudidaya memanggil pedang terbang mereka dan melayang ke langit. Ada lebih dari 1000 dari mereka ketika mereka melaju ke arah gua tinggal dalam satu paket padat. Mereka yang memasuki gua pertama kali secara alami memiliki keuntungan untuk mendapatkan harta sebelum yang lain. Su Zimo menarik pandangannya dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia berbalik ke Ji Yaoxue dan semua orang, melambaikan tangannya. Ayo pergi. Pangeran Grid Yu terlihat penuh kebencian ketika dia memerintahkan dengan dingin, ayo berjuang untuk harta terlebih dahulu. Kami akan berurusan dengan orang ini nanti. Petik 2. Bang. Para pembudidaya yang tiba di gua tinggal pertama kali memukul dan menghancurkan pintu masuk. Di tengah debu bergulir, semua orang bergegas masuk. Bab 352, Senjata Semangat Kuaso Konate. Di dalam kediaman gua, aura kuno menyembur keluar dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah 5 terowongan gelap yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Para pembudidaya yang memasuki tempat tinggal gua berhenti, tampak ragu-ragu. Kelima terowongan itu terlihat identik dan tidak ada yang tahu yang mana yang akan mengarah ke eliksir yang tidak terkunci atau harta lainnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mencoba keberuntungan mereka. Namun, jika mereka memilih terowongan yang salah, ada kemungkinan besar mereka akan kembali tanpa apa-apa. Mereka hanya punya satu kesempatan. Banyak pembudidaya ragu-ragu sejenak sebelum memilih terowongan untuk bergegas masuk. Para penggarap Grid Yu masuk, berbaris rapi dan disiplin, satu tatapan bisa mengatakan bahwa mereka adalah pejuang berdarah besi. Bagi menjadi 5 tim dan masukkan terowongan yang berbeda. Kembalilah ke sini segera jika Anda tidak menemukan apapun. Suara Pangeran Grid Yu berdering. Dimengerti. Para pembudidaya Grid Yu menjawab serempak. Ji Yaoxue dan yang lainnya secara naluriah menatap Su Zimo. Tanpa sadar, dia sudah lama dianggap sebagai komandan ekspedisi oleh semua orang. Cara teraman secara alami adalah berpisah seperti dinasti Yu Grid. Dengan begitu, peluang mereka menemukan harta akan meningkat juga. Namun, hanya ada 11 di antaranya. Begitu mereka berpisah, kekuatan mereka akan dibagi dan mereka dapat dengan mudah dibunuh mengingat situasi kacau. Ekspresi tekad melintas di mata Su Zimo saat dia berkata dengan suara yang dalam, kami akan berpisah. Saya akan mengambil terowongan kedua dari kiri sendirian sementara 10 dari Anda memilih terowongan lain. Petik 2. Bahkan jika dia sendirian, Su Zimo yakin dia bisa lolos tanpa cedera. Di antara 10 orang dari kelompok Ji Yaoxue, kebanyakan dari mereka berada di 5 yayasan Meridian Foundation dan Ji Chengtian berusia 6 tahun. Selanjutnya,
Night Spirit akan bersama mereka dan mereka akan dapat membela diri jika mereka bertemu dengan bahaya. Su Xiaoning memejamkan mata dan merasakan sekelilingnya sebelum berkata tiba-tiba, mari kita ambil terowongan keempat dari kanan. Petik 2. Sepanjang perjalanan, Su Xiaoning jarang berbicara atau memberi saran. Keputusannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ji Yaoxue merenung sejenak sebelum mengangguk. Kami akan mendengarkan Xiaoning. Dia satu-satunya master penyempurnaan eliksir di antara kita. Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum berbalik ke Su Zimo dengan ekspresi khawatir. Hati-hati juga, Zimo. Petik 2. Jangan khawatir, saya akan mencari kalian sesegera mungkin. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menepuk kepala Night Spirit dan melaju ke arah terowongan kedua dalam sekejap. Ji Yaoxue dan yang lainnya mengikuti dan bergegas menuju terowongan keempat. Dalam sekejap mata, aula gua tinggal kosong, hanya menyisakan berantakan. Meskipun tempat tinggal gua memiliki 5 terowongan, ada lebih banyak pembudidaya yang telah masuk dan setiap terowongan memiliki lebih dari 200 pembudidaya di dalamnya. Mengondensasi sayap etherealnya, Su Zimo melesat maju dan menyusul sekelompok pembudidaya tak lama. Bang! Ledakan! Bang! Ada tabrakan keras di depan. Su Zimo menoleh dan melihat ada ruang batu di ujung terowongan. Para pembudidaya yang telah tiba lebih dulu sudah bekerja bersama untuk mendobrak pintu. Namun, pintu batu itu sangat tebal dan bersinar dengan kilau logam. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak menimbulkan korosi dan masih bisa dihancurkan. Terhadap dampak dari banyak seni roh dan senjata, pintu batu bergetar tanpa henti dan debu jatuh. Namun, ia menolak turun. Guyuran. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, suara gelombang tsunami bercampur dengan guntur bergulir terdengar di atas kepala para pembudidaya, bergema dengan cara yang menakutkan. Tepat setelah itu, sesosok terbang melewati kepala mereka dan menabrak pintu batu dengan berat. Bang! Ada suara memekakkan telinga. Di bawah tatapan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, pintu batu tebal itu hancur oleh sosok itu dan hancur di tempat itu menjadi tumpukan puing-puing. Set! Para pembudidaya tersentak. Apakah itu bahkan manusia? Setelah menghancurkan pintu batu, Su Zimo memasuki kamar tanpa ragu-ragu. Itu adalah ruang senjata roh. Ruang batu itu sangat luas dan ada celah setebal lengan di langit-langit. Itu melintasi seluruh ruangan dan orang bisa melihat langit di luar yang secara bertahap gelap. Ada banyak senjata roh di ruang batu. Sebagian besar dari mereka adalah pedang terbang tetapi ada juga armor, perisai dan senjata roh pertahanan lainnya. Mereka sebagian besar berserakan di rak batu tua. Sekilas, ada ratusan dari mereka. Ketika para pembudidaya bergegas masuk dan melihat senjata roh, mata mereka sedikit memerah karena keserakahan. Merebut. Tanpa ragu-ragu, para pembudidaya mulai berjuang untuk senjata roh di rak batu. 3 senjata roh tingkat superior. Hahaha, ini adalah pedang terbang tingkat tertinggi. Langit ada di sisiku. Petik 2. Su Zimo tenang dan tidak tergesa-gesa. Matanya jernih dan bersinar dengan kilatan saat dia menyapu pandangannya ke senjata roh di rak batu. Agar adil, dia tidak memiliki banyak minat terhadap senjata roh. Itu kecuali mereka kelas sempurna atau senjata roh Konate legendaris. Namun, peluang dia untuk menemukan senjata roh di sebuah gua yang tinggal di perbatasan medan perang kuno sangat tipis. Su Zimo hanya melihat sekeliling untuk melihat apakah ada senjata roh yang sempurna. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di busur hitam raksasa. Busur ditempatkan di sudut dan tampak sangat biasa dan tidak mencolok. Namun, itu hampir malam di luar dan bulan menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang sejuk dan lembut bersinar melalui celah di langit-langit dan tumpah ke busur hitam raksasa. Sinar-sinar bulan meluncur turun di lekukan busur, mengungkapkan bahwa tidak ada debu sama sekali. Mata Su Zimo berbinar. Berdebur. Dengan gerakan cepat, dia berlari ke sudut. Mengangkat busur raksasa dalam sekejap mata, dia menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Bam! Busur itu bergetar dan mengeluarkan suara bergetar yang menggetarkan hati seseorang. 5 sinar cahaya roh bersinar di haluan raksasa. 5 pola roh, itu adalah senjata roh yang sempurna. Su Zimo sangat gembira. Ada 3 kata kecil terukir di dalam haluan. Bulan busur penyembunyian. Tepat setelah itu, hati Su Zimo bergerak ketika dia berseru dengan lembut. Di belakang 3 kata itu ada pola roh samar yang memancarkan cahaya lembut. Itu hampir tidak terlihat terhadap 5 pola roh. Ini adalah pola roh yang saling terhubung. Su Zimo terkejut. Dia akhirnya mengerti celah di langit-langit kamar batu ada. Arah retakan itu selaras dengan lintasan bulan. Setiap malam, cahaya bulan akan tumpah ke haluan raksasa ini, memberinya nutrisi.
Di medan perang kuno di mana roh Qi begitu kaya, hanya ada satu alasan mengapa pemilik gua tinggal melakukan ini. Dia mencoba untuk memanfaatkan esensi bulan dan Qi roh kuno untuk membuat senjata roh Konate. Namun, sangat disayangkan bahwa pola roh Konate tidak sepenuhnya terbentuk dan hanya dapat dianggap sebagai setengah terpelihara. Busur penyembunyian bulan hanya bisa dianggap sebagai senjata roh kuasa Konate. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan bahaya ketika dia merasakan tatapan tajam menusuk punggungnya. Kamar batu itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. 5 lampu roh yang berasal dari Moon Concealment Bow sepenuhnya terpapar ke penggarap lainnya, menarik perhatian semua orang. Senjata roh yang sempurna. Harta karun yang bahkan akan ditimbun oleh kor emas. Tidak ada yang berbicara dan napas semua orang menjadi lebih berat. Bab 353, Kemungkinan Penyembunyian Bulan. Membunuh. Akhirnya, beberapa pembudidaya tidak bisa menahan diri lagi dan memukul, menyihir segel tangan dan menunjuk ke arah Su Zimo. Swoosh. Bola api berapi-api terbang. Dentang, dentang. Suara dentang pedang berdering ketika lampu roh yang tak terhitung jumlahnya melintas. Dalam sekejap mata, ruang batu dipenuhi dengan pedang Qi yang semuanya diarahkan ke satu orang, Su Zimo. Para pembudidaya yang menyerang datang dari faksi dan sekte yang berbeda. Namun, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam pada saat itu. Bagi mereka, bahkan seorang pembina yayasan pembentukan 6 meridian akan mati tanpa keraguan terhadap serangan sengit seperti itu. Bola api yang menyala melintas dan udara berderak karena panas. Bang! Tiba-tiba, Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan jejak petir melilit tangannya saat dia meraih bola api yang masuk. Telapak tangannya tidak terluka. Seni roh tingkat itu tidak bisa mengancam Su Zimo sama sekali. Dia mungkin lebih khawatir jika mereka dilemparkan oleh 7 pembina yayasan pembentuk meridian. Ketika para pembudidaya melihat itu, murid-murid mereka mengerut. Tepat setelah itu, visi semua orang kabur. Su Zimo sudah lenyap dari tempatnya. Bang, bang, bang. Jalan berdarah muncul di antara kerumunan saat orang-orang tersingkir oleh kekuatan yang luar biasa, berubah menjadi kabut darah. Beberapa dari mereka menabrak dinding batu, berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan patah tulang. Beberapa dari mereka pecah sebelum mereka bahkan bisa bereaksi dan mati di tempat. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah masuk ke kerumunan. Dalam ruang batu seperti itu, kekuatan tempur jarak dekat Su Zimo sepenuhnya dimaksimalkan. Kultivator hebat Anda di sebelah kiri menebas. Su Zimo melangkah ke samping dan melempar tinju, menyerang musuhnya tepat di dada. Jepret. Dada orang itu tenggelam dan suara yang menghancurkan tulang bisa terdengar. Terbang dari tempat itu, mata orang itu redup dan dia mati di tempat. Tiba-tiba, Su Zimo mundur dengan marah. Memfokuskan kekuatannya di punggungnya, dia bersandar ke belakang dengan kekuatan ledakan. Seorang kultivator di belakangnya dikirim terbang dan meledak menjadi kabut darah di udara. Langkah kaki Su Zimo berubah terus-menerus dan dia mengambil langkah ke depan lagi. Menekuk lututnya lurus, dia berzikzak maju dan menginjak-injak seorang kultivator menjadi 2. Reliance Gunung, segel Fish Sanguin Kera, dan kepotongan Divine Steed semuanya merupakan gerakan membunuh dari Mystic Classic of 12 Kings Demon of the Wilderness Great Wilderness, siapapun yang dipukul pasti akan mati. Semua gerakan itu ditumbuhkan dalam situasi hidup dan mati, dipupuk melalui baptisan darah dan masing-masing dari mereka memberikan contoh kecakapan maksimal dari Raja Iblis mereka masing-masing. Su Zimo melemparkan dan membalikkan kerumunan dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kekacauan pun terjadi. Dia menerobos ke kiri dan kanan dengan aura deras dan tidak ada yang cocok untuknya sama sekali. Tiba-tiba, pikiran Su Zimo melintas dengan peringatan di dalam medan perang yang sangat kacau itu. Suara yang nyaris tak terdengar menembus bagian belakang kepalanya, Su Zimo tidak akan mendengarnya jika dia tidak membersihkan lubang telinganya. Tanpa berpikir 2 kali, ia melepaskan Ethereal Wings dan melayang ke udara sambil meringkuk menjadi bola. Swoosh, swoosh, swoosh. Garis cahaya biru melesat melewati kaki Su Zimo, mengeluarkan bau menyengat. Itu adalah rantai jarum setebal rambut sapi. Oh, racun. Petik 2. Su Zimo menyipitkan matanya. Jika itu racun biasa, Su Zimo tidak perlu takut. Persepsi rohnya sama sekali tidak memperingatkannya bahkan ketika dia ternoda oleh darah Raja Lipan Darah. Namun, persepsi rohnya mengeluarkan peringatan terhadap rantai jarum racun berwarna biru cerah ini. Racunnya begitu kuat sehingga bahkan garis keturunannya tidak bisa menahannya atau itu harus sangat terkenal. Sebelum Su Zimo bisa menyelesaikan pemikiran itu, jarum racun mendarat di kerumunan dan memukul beberapa petani yang tidak berhasil menghindar tepat waktu.
Ekspresi mereka berubah dan dahi mereka menjadi hitam seketika. Sebelum mereka bisa mengambil beberapa langkah, mereka berubah hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki dan jatuh ke tanah, sekarat karena racun. Seluruh proses berlangsung kurang dari 3 kali. Racun yang kuat. Suzimo mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan pelaku. Membingungkan. Tiba-tiba, dia mengulurkan lengannya dan sebuah bola petir mengembun di telapak tangannya. Bola meledak di depan semua orang dengan cara yang menyilaukan. Guntur bergemuruh dan bergema bola-balik di dalam kamar batu itu, menjadi semakin jernih dan memekakkan telinga. Seni guntur dari Void Thunder manual dapat memanfaatkan ledakan dari guntur untuk membutakan panca indera seorang pembudidaya. Khawatir tentang keamanan Ji Yaoxue dan yang lainnya, Suzimo tidak berniat ditahan oleh para pembudidaya di ruang batu. Selanjutnya, bahkan ada seorang pembudidaya yang seperti ular beludak yang tersembunyi di tengah-tengah. Dengan bantuan Mistivi, dia menyerbu keluar dari ruang batu dalam sekejap dan melesat keluar dari terowongan tempat dia berasal. Mengejar. Dia memiliki senjata roh yang sempurna. Kita tidak bisa membiarkannya berlari begitu saja. Petik 2. Banyak pembudidaya beradaptasi melalui Mistivi dan berteriak bersama, menaiki pedang terbang saat mereka mengejar melalui terowongan. Di tengah kerumunan, seorang pria kurus yang tampak sangat biasa menatap tajam ke belakang Suzimo. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya dan dia mengikuti yang lain dalam pengejaran. Di dalam terowongan, pedang terbang dan seni roh ditembakkan terus-menerus. Suzimo sangat kesal. Tiba-tiba, dia teringat senjata roh kuasa Konate yang baru saja dia dapatkan dan mengambil bow bulan penyembunyian dari tas penyimpanannya. Panah, memuat dan menggantung busur seperti bulan purnama. Seluruh aksi dilakukan dalam sekali jalan dan 5 pola roh di bulan penyembunyian busur bersinar dengan sinar dingin dan lembut, menyerupai bulan purnama. Wah! 3 anak panah ditembakkan secara berurutan, tetapi hanya ada satu suara yang melesat melalui kekosongan. Kultivator di bagian depan pengejaran adalah seorang pendiri yayasan pembentuk Yayasan 6. Ketika dia melihat Suzimo memuat panah, dia sudah siap dan menghancurkan jimat perlindungan langsung. Uff! Terdengar suara garing. Saat jimat perlindungan terbentuk, itu ditusuk oleh panah. Kepala orang itu juga tertusuk dan meledak di tempat. Seorang kultivator di belakang orang itu sama sekali tidak siap dan dikejutkan oleh panah yang masih memiliki momentum, jatuh dari udara. Percaya diri dengan baju besinya yang berat, seorang kultivator Great Yu tidak mengurangi kecepatannya saat menyuntikkan energi roh dengan marah, menyebabkan armornya bersinar dengan 3 lampu roh. Itu adalah senjata roh defensif tingkat superior. Uff! Sebuah panah merobek udara dan menembus baju besi orang itu secara instan. Cermin pelindung jantung seseorang hancur dan sebuah lubang berlumuran darah muncul di dadanya tempat darah menyembur keluar. Mengambil beberapa langkah ke depan, orang itu mendarat dengan keras di tanah dengan mata membelalak, tidak bisa mati dalam damai. Suzimo diam-diam terkejut melihat pemandangan itu. Kekuatan bulan penyembunyian busur sangat mencengangkan dan bahkan bisa menghancurkan pertahanan senjata roh tingkat superior dengan mudah, potensi pembunuhannya bahkan lebih besar dari Blood Quencher. Tidak heran mengapa itu adalah senjata roh kuasa Konate. Dengan 3 anak panah, 5 pembudidaya, termasuk 6 penanam pembentukan Yayasan Meridian, telah terbunuh. Para pembudidaya yang panas di ekor Suzimo melambat segera karena tidak ada yang ingin berlari di depan. Jika pembudidaya berjubah hijau di depan akan berbalik dan menembakkan beberapa panah lagi di terowongan sempit ini, mereka pasti akan mati karena mereka semua diperas tanpa tempat bersembunyi. Dengan penundaan itu, Suzimo sudah berlari semakin jauh. Kembali ke aula tempat tinggal gua, Suzimo melihat sekeliling tetapi dia tidak menemukan Ji Yaoxue dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia melihat cukup banyak penggarap keluar dari terowongan lain, menuju ke terowongan keempat dari kiri. Itu adalah terowongan yang dipilih Ji Yaoxue dan yang lainnya. Kudengar itu adalah kamar obat mujarab di sisi ini dan ada Meridian Unlocking Elixir. Cepat, kami akan merindukannya jika kita terlambat. Petik 2. Ketika dia mendengar komentar itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang mengerikan bergema dari kedalaman terowongan itu, dingin seolah-olah itu adalah dewa perang dari neraka. Roh malam. Suzimo menyipit. Tanpa ragu, dia berlari menuju terowongan keempat dalam sekejap. Babak 354, mari kita lihat siapa yang berani pindah. Penggarap bergegas ke terowongan keempat terus-menerus, semua mata mereka merah karena kegembiraan. Meridian Unlocking Elixir hanya efektif ketika dikonsumsi untuk pertama kali. Bahkan di era kuno,
Itu adalah barang yang sangat langka yang sulit untuk disempurnakan dan ditawarkan oleh sekte-sekte super kepada para murid warisan mereka sebagai hadiah. Mereka menemukan Meridian membuka kunci eliksir di sana. Aku dengar ada 3. Petik 2. Itu terlalu kecil. Petik 2. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kecuali itu adalah reruntuhan sekte besar, tidak mungkin ada banyak eliksir yang tidak dapat membuka kunci. Sudah sangat beruntung menemukan 3 eliksir yang tidak dapat mengunci di gua ini ditinggali oleh Golden Core. Petik 2. Ada ratusan pembudidaya berkumpul di luar ruang eliksir dan jumlah mereka meningkat. Ji Yaoxue, dinasti Zhou Agung tidak akan bisa memegang ketiga eliksir yang tidak terkunci. Saya menyarankan Anda semua untuk tahu apa yang baik untuk Anda. Suara Pangeran Great Yu terdengar. Betul sekali, serahkan Meridian yang tidak mengunci eliksir. Beberapa pembudidaya berteriak. Di kedalaman bilik eliksir, Ji Yaoxue dan yang lainnya berkerumun dalam formasi defensif. Mereka tampak muram dan ada mayat di sekitar mereka. Berdengung. Sayap-sayap di belakang Ji Chengtian mengepak dan pedang terbangnya yang bermutu tinggi berputar di sekelilingnya, bersinar dengan 4 lampu roh yang berbeda saat bersenandung. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu harus bertanya pada pedangku jika kamu menginginkan eliksir." Meskipun dia mengatakan itu, Ji Chengtian gugup secara internal dan telapak tangannya berkeringat, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. 3 eliksir unlocking Meridian langsung mengubah Ji Yaoxue dan semua orang menjadi musuh publik. Jika bukan karena serangan berturut-turut Ji Chengtian dan Night Spirit yang dengan bersih membunuh beberapa pembudidaya yang menyerang mereka, mereka mungkin sudah tenggelam dalam kekacauan. Fufu. Petik 2. Pangeran Agung Anda terkekeh. Rekan Daois, kamu tidak harus bertingkah tangguh. Ada ratusan dari kita di sini. Kalian akan segera mati hanya dengan 1 serangan pedang dari kita masing-masing. Petik 2. Tapi tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri tanpa cedera juga. Meskipun Ji Yaoxue adalah seorang wanita, ada ekspresi tajam dan mematikan di wajahnya, menunjukkan tekadnya. Tidak mungkin ada orang yang akan menyerahkan elixir unlocking Meridian yang telah mereka peroleh. Alasan mengapa pembudidaya lainnya tidak menyerang adalah karena mereka waspada terhadap Ji Chengtian yang ada di udara dan Night Spirit di tanah. Namun, seiring berjalannya waktu, para pembudidaya berkumpul di luar meningkat dan kesabaran para pembudidaya di sini sudah habis. Mereka semua tampak mengancam dan menyegel-segel tangan sambil memanggil pedang terbang mereka, mereka bisa menyerang kapan saja. Pangeran Great Yu menyapu pandangannya melewati Ji Yaoxue, Leng Rou dan Su Xiaoning sebelum tertawa dingin. 3 gadis cantik, aku benar-benar tidak tahan menginjak-injak kalian. Kamu lebih baik tahu tempatmu atau aku tidak akan bisa melindungimu juga begitu perkelahian pecah, Fufu. Petik 2. Ini adalah perseteruan antara Great Zhou dan dinasti Great Yu. Beberapa penggarap, saya menyarankan Anda untuk tidak digunakan sebagai senjata. Ji Yaoxue mengabaikan Pangeran Great Yu dan menatap para penggarap lainnya, mencoba membuat beberapa dari mereka mundur. Pangeran Great Yu mendengus dingin dengan kilauan jahat di matanya sebelum menyatakan dengan keras, "Semua orang, darah harus tumpah jika Anda ingin obat mujarab." Meridian membuka kunci eliksir semakin langka hari ini. Saat ini, ada 3 dari mereka di sini. Semoga mereka berakhir di tangan orang-orang terkuat. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, "Bunuh!" Ledakan. Perintah itu menyulut api peperangan saat raungan meletus dari kerumunan. Ratusan pembudidaya menyulap segel tangan dan mengarahkan jari mereka ke arah Ji Yaoxue dan yang lainnya. Seni roh turun seperti hujan deras, menyapu selimut cahaya. Roh Qi di dalam ruang ramuan melonjak seketika, hampir berubah secara jasmani. Swoosh, swoosh, swoosh. Pedang Qi merobek udara dan datang satu demi satu. Ratusan dan ribuan lampu pedang menyala, berseri-seri dengan kecerahan yang tak ada habisnya saat suhu di dalam ruang ramuan tiba-tiba turun dengan tiba-tiba. Ini benar-benar serangan yang menghancurkan. Pada saat itu, bahkan Ji Chengtian yang berada di 6 Yayasan Meridian Foundation tampak agak pucat. Situasi di hadapannya jauh lebih berbahaya daripada ketika mereka dikelilingi oleh dinasti Great Xia dan Great Sang 10 hari yang lalu. Ji Yaoxue dan yang lainnya bergegas dan menghancurkan jimat perlindungan mereka. Leng Rou mencurahkan semua jimat defensif dari tas penyimpanannya dan mengusir mereka sekaligus. Lusinan jimat membentuk lapisan penghalang di sekitar mereka. Ini adalah kekuatan dari Master Talisman. Meskipun mereka tidak dianggap kuat dalam pertarungan langsung, jika mereka memiliki jimat yang cukup, mereka bisa membunuh musuh dari wilayah kultivasi yang lebih tinggi dengan membanjiri mereka dengan jimat ofensif dan defensif. Bang, bang, bang. Seni roh menabrak penghalang jimat dan mengeluarkan ledakan besar.
Dengan ratusan pembudidaya menyerang pada saat yang sama, jumlah kekuatan ledakan terlalu banyak dan penghalang jimat Leng Rou hancur satu demi satu. Puluhan pembudidaya Grid Yu yang mengenakan baju besi berat bergegas menuju kelompok Ji Yaoxue, menggunakan pedang baja. Di tengah kerumunan, beberapa penggarap yang pemarah dengan tubuh cepat mendekat juga. Tiba-tiba, sebuah bayangan melesat, berlari ke arah para pembudidaya Grid Yu yang masuk seperti hantu di malam hari. Itu adalah Night Spirit. 10 cakar tajam diperpanjang diam-diam, berkilauan dengan kilatan dingin saat mereka menjangkau tenggorokan dua pembudidaya. Dengan bunyi gedebuk, tenggorokan mereka hancur dan dipenuhi darah, mereka mati di tempat. Ekor seperti cambuk Night Spirit melambai di sekitar kerumunan, merobek tubuh beberapa penggarap dan lonjakan tajam di ujungnya hanya berhenti setelah menembus kepala dua pembudidaya. Mengaung. Menurunkan kepalanya, roh malam membuka mulutnya yang berlumuran darah dan menderu memekakkan telinga. Itu mengungkapkan taringnya yang ganas dan sepertinya siap menerkam. Seluruh ruang eliksir bergetar ketika debu melayang. Petik 2. Banyak pembudidaya menangis kesakitan ketika mereka berhenti untuk menutupi telinga mereka secara tidak sadar. Beberapa pembudidaya meletakkan pelindung jimat perlindungan sebelumnya tetapi semuanya hancur karena suara. Sederet pembudidaya berdiri paling dekat dengan Night Spirit memiliki mata mereka menonjol keluar dengan pembuluh darah ketika darah segar merembes dari mata, telinga, hidung dan mulut mereka. Mereka berdarah dari semua lubang. Cahaya di mata para pembudidaya itu redup ketika mereka pingsan di lantai, mereka terkejut sampai mati oleh suara Night Spirit. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka melihat ini. Tepat setelah itu, Night Spirit kembali ke sisi Su Xiaoning dan mengamati sekelilingnya dengan dingin, menjaganya dengan hati-hati. Berdengung. Riak tak terlihat muncul di kehampaan, seolah itu adalah permukaan danau yang berkilauan, dan menembus kerumunan. Pedang ethereal, level void. Puff. Kepala seorang kultivator ditikam dan dia mati di tempat. Ji Yaoxue, sedikit berlemak dan yang lainnya memukul juga. Dalam sekejap mata, dinasti Grid Yu kehilangan puluhan pembudidaya dan ekspresi kebencian melintas di mata pangeran. Namun, dia mengumpulkan semangatnya dan berteriak, semuanya, tahan. Hanya ada 10 dari mereka. Tidak perlu bagi kita untuk takut pada binatang iblis itu jika kita bekerja bersama. Petik 2. Dalam pertukaran pukulan itu, puluhan penghalang jimat Leng Rou sudah hancur. Meskipun Ji Yaoxue dan yang lainnya baik-baik saja dan mereka berhasil mendapatkan beberapa serangan balasan dengan bantuan Night Spirit, jumlah pembudidaya yang berlawanan meningkat. Selama musuh mereka bekerja bersama, mereka pasti akan terluka parah atau mati. Terhadap serangan hebat seperti itu, bahkan Night Spirit mungkin tidak bisa melindungi Su Xiaoning sepenuhnya. Membunuh mereka. Pangeran Grid Yu mengangkat tangannya dan berteriak. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari balik kerumunan. Segera setelah itu, suara pakaian berkibar di udara dengan kecepatan sangat cepat tiba ketika aura dingin yang mengguncang hati seseorang menyertainya. Bab 355, Kerumunan Terkejut. Di medan perang yang kacau dengan ratusan pembudidaya, tidak ada yang akan berhenti hanya karena seseorang memintanya. Di antara kerumunan, masih ada beberapa pembudidaya yang memanggil pedang terbang mereka dan segel tangan disulap. Swoosh, swoosh, swoosh. Suara keras merobek kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat dan beberapa lampu dingin menyala. Panah tiba sebelum orang itu melakukannya. Puff, puff, puff. Dengan beberapa suara garing, darah melintas. Beberapa pembudidaya baru saja menyulap seni roh mereka dan memanggil pedang terbang mereka. Namun, kepala mereka ditusuk dan mereka mati di tempat bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Siapa di sana? Kerumunan meledak dan serangkaian teriakan terdengar. Swoosh. Bayangan hijau melesat secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia menyilangkan kepala semua orang dan menyerbu ke ruang ramuan, turun perlahan di depan Ji Yaoxue dan yang lainnya. Anda lagi. Wajah Pangeran Grid Yu menjadi gelap ketika dia melihat Su Zimo. Namun, dia merasa senang secara internal pada saat berikutnya. Dalam situasi ini, siapapun yang datang akan mati. Pangeran Grid Yu menolak untuk percaya bahwa pembudidaya berjubah hijau yang tampak rapuh ini bisa menyelamatkan situasi ini. Mereka memiliki ratusan dan ribuan penggarap pendirian Yayasan Meridian, bahkan 7 yayasan pembentukan Yayasan Meridian mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Su Zimo mengalihkan pandangan dan hanya lega ketika dia melihat Ji Yaoxue dan yang lainnya tidak terluka. Zimo, hati-hati. Setidaknya ada selusin atau lebih 6 pembudidaya Foundation Meridian di sisi lain. Petik 2. Ji Yaoxue berbisik untuk mengingatkannya. Saat itu,
Para pembudidaya yang mengejar dari kamar senjata roh telah menyusul juga, menatap Suzimo dengan hati-hati dan amarah. Di antara mereka, seorang kultivator Great Yu menunjuk Suzimo sambil terengah-engah. Yang mulia, orang itu mengambil senjata roh yang sempurna dari ruang senjata roh. Ini busur di tangannya. Petik 2. Senjata roh yang sempurna. Setelah mendengar kata-kata itu, mata banyak pembudidaya menyala dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada busur panjang di tangan Suzimo dengan rakus. Bagus. 3 meridian, eliksir yang tidak terkunci, dan senjata roh yang sempurna. Petik 2. Pangeran Great Yu bertepuk tangan dan tersenyum. Senyumnya berubah semakin menyeramkan dan suaranya dingin. Mari kita lihat berapa banyak nyawa yang harus disediakan oleh dinasti Zhou Agung. Kebetulan sekali. Petik 2. Suzimo tersenyum dengan acuh tak acuh. Aku ingin melihat berapa banyak nyawa yang bisa kalian ambil juga. Tepat setelah dia mengatakan itu, mata Suzimo bersinar dengan kilatan dingin. Tanpa sadar, panah panjang telah muncul di telapak tangannya dan dimuat di tali busur. Busur penyembunyian bulan bersinar terang. Swoosh. Merobek udara, panah panjang menusuk ke arah kepala pangeran besar Anda dengan cahaya dingin instan. Tidak baik. Hati-hati, Yang Mulia. Tidak ada yang menyangka bahwa Suzimo akan mengambil inisiatif begitu tanpa rasa takut dalam menghadapi ratusan penggarap pendirian yayasan yang mengancam. Bagaimana dia harus berani? Yang bahkan lebih menakutkan adalah panah itu terlalu cepat dan kuat sehingga tidak bisa dihindari sama sekali. Darah mengalir dari wajah Pangeran Great Yu. Penjaga Great Yu melompat di depan Pangeran Great Yu, mencabut perisai baja raksasa yang mendarat di tanah dengan ledakan. Dentang. Sebuah lubang bundar muncul di permukaan baja. Anak panah itu menusuk perisai dan kepala orang itu, menghantam berat ke dada Pangeran Great Yu sebelum berhenti dan jatuh ke tanah. Jepret. Serangkaian retakan berdesir melalui cermin pelindung jantung di dada Pangeran Great Yu juga. Swoosh. Sebelum Pangeran Great Yu bisa bereaksi, suara mengerikan lainnya terdengar, seolah-olah udara terkoyak. Panah kedua. Dentang. Dua penjaga Yu-Grid adalah yang pertama bereaksi ketika mereka mengeluarkan pedang mereka dan bertahan melawan panah. Dentang, dentang. Suara benturan logam bisa terdengar saat bunga api terbang. Kedua penjaga Great Yu bergidik dan telapak tangan mereka pecah. Berteriak kesakitan, pedang mereka terbang dari tangan mereka. Swoosh. Panah itu menembus dada Pangeran Great Yu sekali lagi. Meskipun sebagian besar kekuatannya berkurang karena dua penjaga, cermin pelindung jantung di dadanya masih hancur. Swoosh. Sekali lagi, suara panah yang merobek udara bergema tanpa memberikan Pangeran Agung Anda kesempatan untuk bernapas. Sementara dua panah berturut-turut tidak berhasil melukai Pangeran Great Yu, dia sudah takut kehabisan akal. Pada saat itu, Pangeran Great Yu baru saja memanggil pedang terbangnya dan hendak melayang ke udara untuk melarikan diri. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di depan matanya, semakin besar saat itu. Pangeran Great Yu merasakan sedikit kematian. Tepat di depan semua orang, dia baru saja melompat ketika cahaya dingin menembus dadanya. Itu keluar dari punggungnya dan tertanam kuat di dinding batu di dekatnya. Tetesan darah menetes dari ujung panah yang bergetar. Mata Pangeran Great Yu redup dan dia sudah mati pada saat dia jatuh ke tanah. Panah itu tidak hanya menusuk tubuh Pangeran Great Yu, dampaknya yang kuat bahkan telah menghancurkan organ-organnya dan mencuri setiap bit kehidupan di dalam dirinya. Seorang pendiri yayasan pembentukan 6 meridian mati dalam 3 panah. Jingan, beraninya kamu. Kultivator Great Yu yang lain berputar dengan mata memerah, ingin maju dengan sekuat tenaga. Namun, Suzimo tidak mengatakan apa-apa dan telah memuat panah lain. Dengan disiram, pria itu jatuh ke tanah saat panah menembus tubuhnya serta dua pembudidaya hebat di belakangnya. 3 pria lainnya tewas. Kamu, petik 2. Kultivator Great Yu lainnya baru saja berbicara. Mengangkat kepalanya, Suzimo menembakkan panah lain. Orang itu disiapkan dan menghancurkan jimat perlindungan langsung. Puff. Penghalang yang dibentuk oleh jimat perlindungan tersebar dan orang itu jatuh ke tanah dengan sebuah lubang di wajahnya, dia mati di tempat. Dalam sekejap mata, hampir semua pembudidaya Great Yu terbunuh oleh beberapa panah dari Suzimo. Berdiri di depan, Suzimo memegang bow bulan penyembunyian dengan tangan kirinya dan mengamati sekelilingnya. Tatapannya terbakar marah ketika dia berkomentar acuh tak acuh, aku akan mengambil nyawa siapapun yang bergerak. Set. Semua pembudidaya tersentak dan tatapan mereka berkedip ketika kesan mereka tentang Suzimo berubah perlahan. Semua orang berpikir bahwa pembudidaya berjubah hijau tampak sangat lemah dan lemah. Namun, dia hanya berdiri di antara kerumunan dengan busur besar sekarang dan belum, ratusan penggarap yayasan pendirian tidak berani bergerak sembarangan sama sekali.
Aku akan mengambil nyawa siapapun yang bergerak. Petik 2. Nada suaranya tenang tetapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Para pembudidaya mengerti bahwa jika mereka menyerang pada saat yang sama, pembudidaya berjubah hijau tidak akan bisa membunuh semua orang, tidak peduli seberapa akurat panahnya dan seberapa kuat dia. Pria itu pasti akan mati. Namun, semua orang juga menyadari bahwa pembudidaya berjubah hijau memiliki kekuatan untuk membunuh masing-masing dan setiap dari mereka, bahkan 6 Meridian Foundation Establishment Cultivators mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Tidak ada yang berani melakukan langkah pertama. Ratusan penggarap pendirian yayasan terkejut dan tidak ada dari mereka yang berani bergerak melawan seorang pria lajang dan busurnya. Saat itu, seorang kultivator berteriak, orang itu memiliki senjata roh sempurna lainnya. Ini adalah pedang berwarna darah. Petik 2. Betul sekali, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Orang lain menjawab. 2 senjata roh sempurna. Kerumunan gempar. Suzimo mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang berbicara dan langsung mengerti. Mereka adalah pembudidaya dari dinasti Great Sang dan Great Xia. 10 hari yang lalu, kedua dinasti dikalahkan. Mereka adalah para kultivator yang berhasil melarikan diri dan mereka ada di sini juga, terpisah dan disembunyikan di antara kerumunan. Rekan-rekan Taois, ada beberapa ratus dari kita di sini. Seberapa kuat busur itu di tangannya? Petik 2. Betul sekali, kita tidak perlu takut padanya. Saya mendengar bahwa dia adalah master penyempurnaan senjata agung dari Great Zhou nomor 1 dan ada banyak senjata roh tingkat tinggi di tas penyimpanannya. Jika kita membunuhnya, semuanya akan menjadi milik kita. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, para pembudidaya yang awalnya ragu-ragu dan ingin mundur sekali lagi dipenuhi dengan niat membunuh. Kerumunan berubah gelisah. Bab 356, apakah Anda mencari aku? 2 senjata roh sempurna, 3 eliksir unlocking meridian dan banyak lagi senjata roh tingkat tertinggi lebih dari cukup bagi para pembudidaya untuk kehilangan akal. Jika kita mengambil tindakan, pasti akan ada pembudidaya yang akan binasa di bawah busurnya. Selama itu bukan aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh yang sempurna dan meridian membuka kunci eliksir. Petik 2. Busur itu dapat memuat hingga 10 anak panah paling banyak sementara kami memiliki ratusan dan ribuan pembudidaya. Berapa banyak yang bisa dia bunuh? Petik 2. Para pembudidaya semuanya tergoda dan memendam desain. Seorang kultivator kurus disembunyikan dalam kegelapan, menatap Suzimo dengan tatapan berbisa. Kilau biru berkilauan di antara jari-jarinya. Niat membunuh mulai menyebar melalui ruang batu. Membunuh. Di tengah kerumunan, seseorang berteriak dan menyalakan api perang. Suzimo menembakkan panah ke arah suara tanpa melihat, menewaskan seorang kultivator Xia Agung yang disembunyikan di kerumunan langsung. Banyak pedang terbang merobek kekosongan dengan niat tajam dan roh Qi melonjak dalam ruang batu saat seni roh meledak. Suzimo tidak mundur atau menghindar. Matanya berbinar ketika dia menamparkan tas penyimpanannya dan 18 pedang terbang muncul seketika. Pedang bergetar dan bersinar dengan cahaya roh sebelum melaju, meninggalkan bekas luka pedang di kekosongan saat cahaya formasi dipicu. Tepat setelah itu, ke-18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya menunjuk keluar bersamaan, membentuk cakram bundar berbentuk pedang raksasa. 18 sinar pedang Qi dilepaskan seperti matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Dentang, dentang, dentang. Suara bentrokan logam berdering ketika banyak pedang terbang tingkat superior bertabrakan dengan formasi pedang Ken Lilith dan ditolak. Mereka menusuk ke dinding ruang batu dan bergetar tanpa henti. Orang itu adalah master formasi pedang. 18 pedang terbang tingkat tertinggi. Pasti ada lebih banyak harta di tas penyimpanannya. Petik 2. Sungguh formasi pedang yang kuat. Para penanam berteriak tanpa henti. Pergilah. Suzimo menunjuk ke depan dan matahari raksasa berbentuk pedang menghantam kerumunan. Pedang bersinar dingin dan bayang-bayang terbang di seluruh tempat, disertai dengan kabut darah yang mencolok. Pembantaian telah dimulai. Ketika dia berada di 3 yayasan pendirian, formasi pedang cahaya Suzimo sudah bisa membunuh 5 penggarap pendirian yayasan Meridian. Sekarang dia telah membuka Meridian roh keempatnya, energi rohnya bahkan lebih kaya dan kekuatan formasi pedang cahaya lilin bahkan lebih kuat. Meskipun para pembudidaya di hadapannya adalah para jenius dari berbagai sekte dan faksi di Tianhuang Daratan, tidak satu pun dari mereka yang tahan terhadap kekuatan cahaya lilin. Petik 2. Tangisan tragis terdengar dari kerumunan. Dentang. Pada saat yang sama, Suzimo menyingkirkan bau bulan penyembunyiannya dan mengambil pedang berwarna darah raksasa dari penyimpanannya, menebas secara terbalik. Dentang, dentang, dentang.
Pedang terbang yang masuk hancur oleh Blood Quencher di tempat, tersebar ke tanah. Hanya senjata roh kelas 1 yang bisa bertahan melawan ketajaman Blood Quencher saat ini. Guyuran. Bang, ledakan, ledakan. Suzimo menyalurkan garis darahnya dan tubuhnya mengeluarkan suara mengerikan dari tsunami yang tercampur dengan gemuruh guruh dan suara menyeramkan dari harimau dan macan tutul. Mencengkeram Blood Quencher dengan satu tangan, dia menunjuk ke kelompok penggarap dan berteriak, "Ini adalah senjata roh yang sempurna, Blood Quencher. Mari kita lihat siapa yang dapat mengambilnya hidup-hidup." Petik 2. Banyak pembudidaya benar-benar terpana oleh metode Suzimo dan terdiam. Menyerang. Pada saat yang sama, Ji Yaoxue memerintahkan. Semua orang dari Ethereal Peak menyerang berturut-turut, membantu Suzimo. Ledakan. Suzimo memasuki posisi Plow Heaven Stride dan maju selangkah. Sambil menginjak tanah dengan satu kaki, gema mengguncang seluruh ruang eliksir seolah-olah itu bisa runtuh setiap saat. Banyak pembudidaya kehilangan pijakan mereka dan hampir jatuh ke tanah. Sembari tertawa, Suzimo telah menyerang kerumunan yang menggunakan Blood Quencher dengan momentum yang sangat besar. Bila itu berayun dan membelah kiri dan kanan, tidak ada yang bisa selamat dari pertukaran tunggal melawan Suzimo. Blood Quencher sangat kuat untuk memulai, bahkan pembudidaya tubuh yang marah seperti sedikit lemak dan si Jian tidak akan bisa mengangkat Blood Quencher karena beratnya. Ditambah dengan fisik kuat Suzimo dan garis keturunan yang menakutkan, Blood Quencher praktis adalah senjata pemusnah massal dengan potensi membunuh yang menakutkan ketika diayunkan di kerumunan. Mari kita lihat kemana kalian bisa lari. Suzimo menerobos kerumunan dan memusatkan perhatiannya pada para pembudidaya Grid Sang dan Grid Xia. Tidak peduli siapa yang ada di depannya, mereka akan dikirim terbang dengan satu serangan. Siapapun yang tersentuh oleh Blood Quencher akan terluka parah, jika tidak mati. Orang-orang yang selamat dari dinasti Grid Xia dan Grid Xia awalnya tersembunyi dengan baik di antara kerumunan. Namun, Suzimo menemukan mereka dalam sekejap mata dan membunuh mereka di tempat. Banyak pembudidaya benar-benar dikalahkan saat anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana di medan perang sementara darah segar menyembur keluar, ruang batu hampir seluruhnya berwarna merah. Bahkan 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak berdaya melawan Suzimo. Ini adalah kekalahan satu sisi. Pada saat itu, banyak pembudidaya secara bertahap menyadari bahwa hanya 7 pembentukan Yayasan Meridian 7 atau penerus salah satu faksi terkuat Tianhuang Daratan dapat mengambil seseorang seperti Suzimo. Semua orang mendorong, dan berteriak ketika mereka bergegas menuju terowongan tempat mereka berasal. Namun, pintu masuk ruang batu itu hanya begitu besar dan ada batasan jumlah pembudidaya yang bisa ditampung terowongan. Dengan demikian, ribuan pembudidaya terjepit dalam kekacauan. Tiba-tiba, perasaan bahaya terdengar di benak Suzimo. Itu dia lagi. Dia mempersempit pandangannya dan seketika, niat membunuh muncul dalam hatinya. Dalam sekejap, Suzimo menurunkan tubuhnya dan hampir terjatuh ke tanah. Dia merayap ke kerumunan seperti ular dan menghilang. Tembakan cahaya biru di tempat Suzimo menghilang, melayang ke kerumunan. Setelah 2 napas, wajah lebih dari 10 pembudidaya di kerumunan menjadi hitam saat mereka jatuh ke tanah tanpa suara, mati. Dalam medan pertempuran yang kacau, itu bukan masalah besar bagi beberapa pembudidaya untuk mati. Tak lama, sosok mereka tenggelam oleh lebih banyak pembudidaya yang bergegas dari belakang dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Di sudut, seorang pria kurus bersembunyi di antara kerumunan. Sementara dia tampak seperti sedang melarikan diri, tatapannya benar-benar tertuju pada kerumunan, sepertinya mencari sesuatu. Apakah dia sudah mati? Pria kurus itu bergumam pelan dengan ekspresi bingung. Kerumunan telah memblokir pandangannya untuk sesaat sebelumnya dan dia tampaknya telah melihat pembudidaya berjubah hijau jatuh setelah dia menyerang. Secara logis, pria itu seharusnya sudah mati setelah diserang oleh jarum mencari jiwa. Namun, pria kurus itu terus mencari tetapi tidak dapat menemukan jejak mayat pembudidaya berjubah hijau. Bisakah tubuhnya digeser karena kerumunan? Sambil mengerutkan kening, pria kurus itu merasa ada sesuatu yang salah. Tidak jauh dari sana, sosok berjubah hijau tergeletak di tanah dalam kerumunan yang kacau, merayap dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat menggunakan keempat anggota badan. Ketika pria kurus itu mengerutkan kening dalam pikirannya, penglihatannya kabur dan sesosok hijau berdiri dari tanah tepat di depannya, menghalangi garis pandangnya. "Apakah kamu mencari saya?" Sebuah suara sedingin es berdering di samping telinga pria kurus itu, membawa niat membunuh yang mengerikan yang menyebabkan hatinya tenggelam. Bab 357, Sekte Racun. Ekspresi panik melintas di mata lelaki kurus itu. Namun,
dia kembali normal dalam sekejap dan energi roh melonjak dalam dirinya saat dia mengangkat telapak tangannya, mengungkapkan 6 meridian roh yang bersinar di bawah jubahnya. Bubuk merah darah dikeluarkan, menyebar seketika dengan aroma yang menyegarkan. Su Zimo merasakan kepalanya berputar dan jantungnya berdetak kencang. Dia mengaktifkan garis keturunannya yang bergejolak dengan cepat di dalam dirinya dan sensasi berputar menghilang dengan segera. Pada saat yang sama, sebuah peringatan muncul di benaknya. Jongkok ke bawah, dia langsung meringkuk seperti bola. Saat Su Zimo berjongkok, cahaya dingin melintas di atas kepalanya. Dia melihat semuanya dengan jelas, itu adalah jarum baja hitam legam panjang yang tersembunyi di dalam bubuk merah darah dan benar-benar tidak terdeteksi. Pada kenyataannya, bubuk merah darah itu sangat beracun dengan sendirinya dan kebanyakan pembudidaya tidak akan mampu bertahan. Tidak peduli seberapa kuat dan menakutkan fisik dan garis keturunan mereka, kepala mereka akan berputar dan mereka akan kehilangan kesadaran segera setelah menghirupnya. Selama periode waktu itu, jarum baja yang disembunyikan dalam bubuk akan lebih dari cukup untuk menembus kepala pihak lain. Itu adalah langkah pembunuhan pria kurus itu. Bahkan, dia sudah meramalkan bahwa bubuk merah darah tidak akan bisa menyakiti Su Zimo. Namun, dia tidak mengharapkan Su Zimo untuk keluar begitu cepat dan jongkok saat dia sadar untuk menghindari gerakan membunuh. Pertukaran satu pukulan itu sudah dipenuhi dengan bahaya di dalamnya. Tepat setelah jongkok, Su Zimo masuk dan membunuh niat bersinar di matanya. Dia berada dalam posisi sudo berlutut dengan tangan ditopang, seolah-olah dia membuat persembahan buah. Saat dia menghindari langkah pembunuhan pria kurus itu, Su Zimo mengeksekusi gerakan pembunuhannya sendiri. Ekspresi pria kurus itu tidak berubah ketika dia melompat mundur sambil mengirim tumitnya ke depan untuk menendang tangan Su Zimo. Su Zimo mengerutkan keningnya. Biasanya, dia pasti tidak akan takut jika lawannya memilih untuk bertemu langsung dengannya. Mengingat fisiknya, ia memiliki keyakinan mutlak untuk menghancurkan kaki pria kurus itu dengan satu pukulan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo merasa tidak nyaman saat pria kurus itu mengusirnya. Swoosh! Ethereal Wings menyebar di belakang Su Zimo dan dia melonjak ke udara sebelum gerakan itu benar-benar dilepaskan. Tiba-tiba, bilah hijau samar muncul dari tumit pria itu, mengeluarkan bau menyengat dengan racun menodai ujungnya. Sementara Su Zimo bisa menghancurkan satu-satunya pria kurus dengan satu pukulan sebelumnya, ia harus dirusak oleh pisau beracun sebagai balasannya. Su Zimo menyadari bahwa lelaki itu dipenuhi racun dari ujung kepala hingga ujung kaki dan tidak boleh disentuh. Dentang. Melayang di udara, Su Zimo mengambil Blood Quencher dari tas penyimpanannya. Turun dari langit seperti dewa, dia berteriak dengan niat membunuh yang kuat, mati. Berdebur. Blood Quencher menebas udara dan pancaran darahnya yang besar sepertinya memotong seluruh ruang eliksir menjadi dua. Pria kurus terkejut ketika visinya diselimuti oleh sinar darah dan dia hampir tidak bisa melihat apapun. Menamparkan tas penyimpanannya, pria kurus itu buru-buru mengambil perisai baja dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya, menyebabkannya meluas di atas kepalanya. Ledakan. Saat perisai dipanggil, pancaran darah tiba dan bertabrakan dengan permukaannya dengan keras. Perisai itu hancur. Dengan bunyi gedebuk, perisai beling menusuk ke perut pria kurus itu, nyaris menembus ketika darah menyembur keluar. Pria kurus itu terhuyung-huyung beberapa langkah mundur sebelum jatuh ke tanah, wajahnya pucat saat dia melihat Su Zimo yang mendekat. Pandangan pahit terlintas di matanya saat dia tertawa sinis. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya dari Poison Sect. Petik 2. Sekte Racun. Su Zimo tiba di depan pria kurus dan melihat ke bawah dengan ekspresi dingin. Merasakan tidak ada reaksi dari Su Zimo, pria kurus itu tertawa mengejek. Dari reaksi Anda, saya kira Anda belum pernah mendengar tentang Poison Sect. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, kamu benar, memang belum. Namun saya ingin. Petik 2. Sambil tertawa sinis, pria kurus itu berkata, Sekte Racun adalah salah satu dari 5 doktrin sesat. Anda tidak akan bisa menghadapi konsekuensi menyinggung kami. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa saya hanyalah murid terlemah dari Poison Sect. Kalau tidak ada alasan mengapa saya akan berkeliaran di sekitar perbatasan medan perang kuno. Petik 2. Demones Ji pernah memberitahu Su Zimo bahwa ada 9 faksi teratas di Tianhuang Daratan dan Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis hanyalah bagian dari mereka. Di antara 9 faksi, ada kelompok-kelompok yang tidak ortodoks. 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha. Tepat setelah mereka adalah 5 doktrin sesat. Dengan kata lain, klan racun adalah salah satu sekte teratas di Tianhuang Daratan. Biasanya,
Murid warisan dari 9 faksi besar ini tidak akan ditemukan di perbatasan medan perang kuno. Namun, apa yang dikatakan pria kurus itu harus benar. Meskipun wilayah budidayanya tidak tinggi, metodenya menyeramkan dan dia dipenuhi dengan racun, Suzimo bisa mati di tempat jika dia ceroboh mengingat kekuatannya saat ini. 5 doktrin sesat, jadi apa? Suzimo bertanya dengan berbeda. Ekspresi pria kurus itu berubah. Dia bisa merasakan niat membunuh dari suara tenang Suzimo. Aku akan membunuh seseorang bahkan jika mereka berasal dari sekte abadi. Suzimo tertawa dingin dan mengayunkan pedangnya. Pria kurus itu menjerit kesedihan. Jika kamu membunuhku, kalian semua harus mati di medan perang kuno. Saat dia mengatakan itu, kepala pria kurus itu terpental ke udara dengan darah memancar keluar. Dalam waktu singkat itu, ruang ramuan ditinggalkan dengan apa-apa selain mayat di tanah dan pandangan menyedihkan dari semua pembudidaya lain yang telah melarikan diri. Meskipun Ji Yaoxue dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi untuk pertempuran hebat lainnya, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Imbalan pertempuran ini terlalu besar. Terlepas dari ratusan tas penyimpanan, mereka bahkan mempertahankan 3 eliksir Unlocking Meridian. Ji Yaoxue menyerahkan botol batu giok kepada Suzimo sambil tersenyum. Zimo, ada 3 elixir Unlocking Meridian di dalam. Ambil satu dari mereka. Karena Xiaoning adalah orang yang menemukan keberadaan mereka pada awalnya, itu benar bahwa dia mendapatkannya. Adapun yang terakhir, kami akan memberikannya kepada fellow Daoist Ji Chengtian. Saya yakin tidak ada yang keberatan dengan distribusi ini. Petik 2. Suzimo menerima botol batu giok dan membukanya untuk melihatnya. Aroma herbal pahit menguar, menyebabkan energi roh di meridiannya bergemuruh. 3 meridian unlocking elixir bukan dari kelas tinggi, 1 kelas rendah dan 2 kelas menengah. Mendorong botol giok kembali, Suzimo berkata, singkirkan dulu. Kami akan membicarakan ini nanti. Pertama, mari kita bereskan keuntungan kita dan tinggalkan tempat ini. Petik 2. Baik, petik 2. Ji Yaoxue mengangguk. Tak lama kemudian, semua orang membereskan semuanya dan meninggalkan kamar eliksir bersama Suzimo, kembali ke aula gua. Suzimo memandangi 5 terowongan dan berpikir. Jika 2 terowongan itu mengarah ke senjata roh dan ruang eliksir, 3 lainnya harus mengarah pada seni roh, jimat dan manual pembentukan susunan rahasia. Petik 2. Itu benar, seharusnya begitu. Ji Chengtian mengangguk setuju. Ji Yaoxue sedikit mengernyit. Jika itu masalahnya, harta karun lainnya seharusnya tersapu bersih dengan begitu banyak pembudidaya bergegas masuk di awal. Seharusnya tidak ada yang tersisa. Petik 2. Mari lihat. Petik 2. Suzimo berkata dan memimpin jalan. Seperti yang dia harapkan, 3 terowongan lainnya mengarah ke seni roh, jimat dan ruang formasi arai. Seni roh dan ruang jimat disapu bersih oleh banyak pembudidaya. Namun, sangat mungkin bahwa kamar formasi masih utuh. Lagi pula, ada formasi kuno yang didirikan di pintu masuknya yang tidak memiliki tanda-tanda akan dihilangkan. Bab 358, Keputusan. Formasi di depan ruang batu awalnya kompleks dan tidak jelas. Namun, setelah bertahun-tahun, sekarang diambang kehancuran. Suzimo mengamatinya sejenak dan mulai menghilangkan formasi. Menjelang fajar, formasi kuno akhirnya dihilangkan ketika semua orang bersorak dan mengikuti Suzimo di dalam. Ruang batu ini jauh lebih luas dari yang sebelumnya. Di dalamnya ada ranjang batu dengan mayat kering duduk di atasnya. Saat semua orang memasuki ruangan, pergerakan arus udara menyebabkan mayat berubah menjadi abu dan tersebar. Bahkan Golden Kores tidak dapat menahan korosi waktu dan tidak ada jejak yang tersisa. Ruang batu tidak menyerupai ruang formasi, tetapi ruang budidaya kor emas sebagai gantinya. Ada beberapa rak di kedua sisi ranjang batu dengan banyak buku pedoman kuno, batu giok dan gulungan rahasia serta botol batu giok dengan eliksir di dalamnya. Suzimo dengan santai maju dan membolak-balik mereka. Ada segala macam barang di ruangan itu, termasuk resep jimat dan eliksir serta manual formasi rahasia. Meridian membuka eliksir. Tiba-tiba, suara Su Xiaoning terdengar dengan gembira dan gembira. Semua orang berbalik dan melihatnya memegang botol giok dengan erat, suaranya agak emosional. Masih ada lagi eliksir yang membuka kunci meridian di dalam. Ah, ada berapa? Petik 2. Sedikit berlemak dan sisanya bertanya dengan tergesa-gesa. Berhenti sejenak, Su Xiaoning berkata perlahan, 13. Haha, itu hebat. Si Yutang tidak bisa menahan tawa. Jika hanya ada 3 eliksir yang tidak dapat membuka kunci, dia tidak akan berada di barisan untuk salah satu dari mereka. Sekarang ada 13, dia akan mendapatkan satu tidak peduli apa. Jun Hao tetap tenang dan menundukkan kepalanya sedikit dengan kilatan dingin di matanya.
Su Xiaoning melanjutkan, selanjutnya, eliksir yang membuka kunci meridian dalam botol giok ini memiliki tingkat yang lebih tinggi. 5 dari mereka adalah kelas superior dan sisanya semua kelas menengah. Petik 2. Para pembudidaya lainnya saling bertukar pandang dan tersenyum. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Termasuk ketiga meridian unlocking Elixa sebelumnya, mereka memiliki total 16 dan akan memiliki kelebihan bahkan setelah dibagikan kepada semua orang. Ini berarti bahwa setiap orang dapat memilih untuk mengolah di pengasingan tanpa mengambil risiko untuk mencari harta di luar dan hanya menunggu untuk kembali ke dinasti Zhou besar setahun kemudian. Di medan perang kuno, semakin lama dihabiskan di luar, semakin mudah bagi mereka untuk bertemu dengan bahaya. Mereka tidak hanya harus bertahan melawan ancaman burung, binatang buas dan makhluk hidup purba, tetapi juga sekte dan faksi lainnya. Namun, semua itu hilang untuk mereka sekarang. Su Zimo tersenyum tipis, tampak terganggu. Ji Yaoxue sedikit mengernyit ketika berpikir ketika dia melihat senyum Su Zimo. Waktu bagi seseorang untuk mengkonsumsi eliksir meridian yang tidak terkunci agak khusus. Biasanya, sebagian besar pembudidaya akan menggunakan roh ki yang kaya dari medan perang kuno untuk mengolah dan hanya mengkonsumsi meridian unlocking eliksir setelah mereka membuka meridian roh ke-6 mereka untuk mencoba yang ke-7. Dalam kelompok mereka, Ji Chengtian adalah satu-satunya 6 yayasan pendirian pembentukan yayasan meridian sekarang. Namun, Ji Chengtian berpegangan pada meridian unlocking eliksir di tangannya dan merenungkan untuk waktu yang lama. Alih-alih menggunakannya, ia menyimpannya. Su Zimo mengangguk setuju diam ketika dia melihat itu. Jelas bahwa Ji Chengtian ingin mencoba untuk membuka meridian roh ke-7 dengan kekuatannya sendiri dan meninggalkan meridian unlocking eliksir untuk mencoba dan berusaha untuk meridian ke-8. Tentu, tidak mungkin Su Zimo akan mengkonsumsinya juga. Sebagian, itu karena ranah kultivasinya terlalu rendah, akan membuang-buang harta karun jika dia mengkonsumsinya di 4 yayasan Meridian Foundation. Pada saat yang sama, itu karena tingkat eliksir unlocking Meridian terlalu rendah. Sejak dia mulai berkultivasi, Su Zimo jarang mengkonsumsi ramuan dan mereka semua berada di kelas sempurna. Sebelum memasuki medan perang kuno, Su Zimo telah memutuskan bahwa dia tidak hanya harus mencari eliksir yang tidak dapat mengunci Meridian, dia juga harus mencari yang berkelas sempurna. Alasan mengapa yayasan pendirian namanya adalah karena itu adalah proses menstabilkan akar jalur kultivasi seseorang. Semakin baik yayasan pendirian, semakin kecil peluang seseorang menghadapi masalah di masa depan kultivasi mereka. Su Zimo adalah kultivator keabadian dan iblis untuk memulai dan jalannya syarat dengan kesulitan, ia tidak akan membiarkan noda muncul di sana. Kelompok itu tidak tidur sepanjang hari. Ditambah dengan fakta bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran sengit, mereka akhirnya merasakan kelelahan sekarang karena semuanya sudah tenang. Tanpa sepatah kata pun, sedikit lemak mencari sudut untuk tidur. Si Jian menggaruk kepalanya dan mencari sudut untuk beristirahat juga. Istirahat dulu jika kamu lelah. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat pandangan belakang Su Zimo, Ji Yaoxue merenung sejenak sebelum mengikuti. Dia meninggalkan gua dan mengamati sekelilingnya sebelum terbang ke udara, hanya kembali setelah mengelilingi sekeliling. Ji Yaoxue berdiri di pintu masuk gua dan memandang Su Zimo yang baru saja kembali. Apa yang kamu lakukan, Zimo? Ji Yaoxue bertanya. Su Zimo tersenyum. Aku melihat sekeliling dan melihat bahwa gua ini berada di tengah-tengah gunung dan lerengnya agak curam. Karena itu, mudah untuk bertahan dan sulit bagi siapapun untuk menyerang kita. Bahkan ada bekas-bekas pola formasi yang tertinggal yang bisa saya perbaiki. Ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi dalam pengasingan dan kalian bisa tinggal di sini dengan tenang. Petik 2. Tiba-tiba, Ji Yaoxue bertanya, Zimo, kamu mau kemana? Ah! Su Zimo membeku sejenak. Dia tidak menyangka Ji Yaoxue memperhatikan sesuatu yang salah dengan ucapan kasualnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Su Zimo diam-diam dengan kepala sedikit menunduk. Setelah merenung sejenak, Su Zimo tersenyum pahit. Aku ingin memeriksa kedalaman medan perang kuno. Petik 2. Kami punya cukup Elixa unlocking meridian dan bisa tinggal di sini untuk berkultivasi sebelum kembali ke Great Zhou setahun kemudian. Terlalu berbahaya untuk menuju ke kedalaman medan perang kuno. Ji Yaoxue mengerutkan kening. Zimo, burung dan binatang buas bukan satu-satunya hal ganas di kedalaman medan perang kuno. Para pembudidaya di sana sangat kuat dan mereka dapat membunuh orang di luar wilayah kultivasi mereka. Selain itu, ada banyak faksi dan penerus sekte super. Jika kamu sendirian, petik 2. Meskipun Ji Yaoxue tidak melanjutkan, kekhawatiran yang mendalam bisa dilihat dari matanya. Su Zimo memalsukan senyum santai.
Tidak apa-apa. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku akan bisa melarikan diri dengan kekuatanku. Petik 2. Masalah tentang Elixir Unlocking Meridian bukanlah sesuatu yang bisa dia jelaskan dengan sederhana. Selain itu, Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa dia masih akan menuju ke kedalaman medan perang kuno bahkan tanpa daya pikat dari Elixir Unlocking Meridian. Sifatnya bukan seperti seorang sarjana dan garis keturunannya dipenuhi dengan kegelisahan, keberanian berani untuk terus bergerak maju. Dia ingin memeriksa seperti apa yang disebut sebagai penerus dan murid lama Sekte Abadi, Buddha, dan golongan atas. Sebaliknya, Su Zimo ingin bertengkar dengan orang-orang itu. Aku akan menemanimu kalau begitu. Ji Yaoxue berkata, saya akan dapat memberikan Anda bantuan apapun yang terjadi. Petik 2. Tidak. Petik 2. Dengan tegas, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Yaoxue, tidak perlu bagimu untuk mengambil risiko dan menuju ke kedalaman medan perang kuno bersamaku. Berkultivasi di sini dan saya akan kembali setahun kemudian. Petik 2. Betulkah? Ji Yaoxue cemberut sedikit karena tak percaya. Tentu saja. Petik 2. Su Zimo tersenyum. Kapan kau meninggalkan? Beberapa hari kemudian, setelah saya memperbaiki formasi kuno di sekitar gua ini. Petik 2. Berhenti sejenak, Su Zimo menarik senyumnya dan berbalik dengan ekspresi tegas. Ada satu hal lagi yang harus aku ingatkan padamu. Ada mata-mata yang tersisa di antara kita. Petik 2. Ekspresi Ji Yaoxue sedikit berubah. Wei Hao. Mungkin Jun Hao. Petik 2. Tidak peduli apa, Jun Hao tidak melakukan hal buruk sejak awal dan Su Zimo tidak bisa membunuhnya hanya karena kecurigaan. Selanjutnya, Jun Hao memiliki identitas khusus, dia adalah Ji Yaoxue dan saudara senior Xiaoning dari sekte yang sama. Dia hanya perlu memberitahu Ji Yaoxue tentang hal ini sehingga dia bisa berhati-hati untuknya. Bab 359, Kota Suantian. Tidak lama setelah Ji Yaoxue pergi, Night Spirit mengawal Xiaoning saat Su Zimo memperbaiki formasi arai di sekitar tempat tinggal gua. Apa yang salah? Dia bertanya ketika dia melihat Xiaoning ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil eliksir furnace kuno dan mengerutkan kening. Saudaraku, entah kenapa, eliksir furnace ini memancarkan panas sejak kita memasuki medan perang kuno. Petik 2. Su Zimo menerima eliksir furnace dan menyentuhnya. Memang, eliksir furnace mengeluarkan panas samar yang tidak terlalu jelas. Ini adalah eliksir furnace yang menjadi sumber permusuhan mereka dengan True Fire Sect di ibu kota Great Zhou. Sejak Xiaoning mendapatkan eliksir furnace, dia dapat fokus dengan mudah dan mencapai kinerja puncaknya untuk penyempurnaan eliksir. Saat itu, Su Zimo sudah merasakan bahwa eliksir furnace ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dari penampilannya, ada kemungkinan besar bahwa eliksir furnace ini ada hubungannya dengan medan perang kuno. Mengembalikan tungku eliksir ke Xiaoning, dia bertanya, selain memancarkan panas, apakah ada hal lain yang aneh tentang itu? Aneh. Su Xiaoning merenung sejenak sebelum menjawab, saya belum tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menjangkau saya. Apakah itu masuk hitungan? Petik 2. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia bertanya, bisakah kamu merasakan dari arah mana kamu menjangkau? Lewat situ. Su Xiaoning menunjuk ke selatan dengan nada tegas. Mengangguk sebagai balasan, Su Zimo menyusun rencana. Karena dia sudah berencana memeriksa kedalaman medan perang kuno, dia mungkin juga menuju ke arah yang ditunjukkan Xiaoning untuk melihat apakah dia bisa mengungkap rahasia di balik eliksir furnace kuno. Selama 10 hari yang aneh berikutnya, Su Zimo tinggal di kamar batu terakhir sendirian selama beberapa hari setelah memperbaiki formasi arai di luar sebelum memanggil semua orang ke aula tempat tinggal gua. Aku berencana untuk meninggalkan tempat ini dan memeriksa kedalaman medan perang kuno. Petik 2. Su Zimo melirik Jun Hao dengan santai setelah mengatakan itu, emosi yang terakhir tidak dapat dibaca. Ji Yaoxue dan Su Xiaoning tahu tentang masalah ini sebelumnya dan tentu saja tidak memiliki banyak reaksi. Namun, yang lain memiliki reaksi yang berbeda-beda. Si Yutang adalah orang pertama yang melompat keluar dan keberatan. Aku pasti tidak akan pergi. Sebelum memasuki medan perang kuno, banyak senior yang telah menyarankan saya berkali-kali untuk tidak memasuki kedalaman medan perang kuno. Saya tidak akan bergabung dengan keinginan kematian Anda. Petik 2. Bapak, Mo, kami memiliki keunggulan medan di sini dan perlindungan formasi. Sekarang kita sudah mendapatkan Elixir Unlocking Meridian, kita bisa mengolahnya di tempat terpencil. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil risiko menjelajahi jauh ke dalam medan perang kuno. Petik 2. Seorang penjaga Zhou Agung mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya juga.
Brother Zimo kuat dan dia mampu melindungi dirinya sendiri bahkan di kedalaman medan perang kuno. Petik 2. Jun Hao berdiri dan menghela nafas dengan menyesal. Namun, sayang sekali kekuatanku terbatas jadi aku tidak bisa bergabung denganmu. Petik 2. Su Zimo menatap Jun Hao diam-diam dengan senyum palsu sebelum beralih ke pembudidaya lainnya. Ji Chengtian berkata dengan suara yang dalam, Zimo, aku akan bergabung denganmu. Bro, aku juga. Lemak kecil berdiri dengan tergesa-gesa. Leng Rou mengangguk pada Su Zimo juga. Mengangkat bahu, Si Jian berkata dengan senyum konyol, aku akan bergabung dengan kalian juga. Petik 2. Penjaga Zhou Agung lainnya mengerutkan kening dengan ekspresi tegas. Semuanya, kamu harus memikirkan ini dengan benar. Itu jauh lebih berbahaya di kedalaman medan perang kuno daripada perbatasan. Setiap langkah akan dipenuhi dengan bahaya dan kemungkinan besar Anda akan mati. Para pembudidaya setidaknya ada di 6 yayasan Meridian Foundation. Petik 2. Orang lain menambahkan, itu benar. Jika Anda menemukan penerus dari salah satu faksi top, mereka dapat membunuh kalian sendirian. Selama ribuan tahun terakhir, tidak pernah ada seorang kultivator yang telah memasuki kedalaman medan perang kuno dan kembali hidup-hidup. Petik 2. Su Zimo menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas pengingatmu, rekan-rekan Taois, tapi aku sudah memutuskan. Petik 2. Sebenarnya, semua orang dari Ethereal Peak tahu bahwa itu lebih berbahaya ke dalam medan perang kuno. Namun, bahaya dan peluang berkorelasi. Selain itu, ada sesuatu yang lebih penting bagi Ji Chengtian dan yang lainnya. Sebelum memasuki medan perang kuno, dua penguasa puncak, Liu Hui dan Xuan Yi, telah mengisyaratkan kepada mereka bahwa mereka harus mencari terowongan alternatif untuk meninggalkan dinasti Zhou besar dan wilayah utara Tianhuang. Tak lama kemudian, Ji Chengtian, Leng Rou, sedikit berlemak, Xiaoning, Si Jian dan Night Spirit tiba di belakang Su Zimo. Tim yang terdiri dari 11 orang kini ditinggal dengan Ji Yaoxue dan dua penjaga Zhou Agung bersama dengan Jun Hao dan Si Yutang. Aku sudah memperbaiki formasi arai di luar dan ada ruang batu yang cukup. Kalian bisa berpisah untuk berkultivasi. Petik 2. Su Zimo menatap tajam ke Ji Yaoxue sebelum pergi bersama Xiaoning dan yang lainnya. Setelah Su Zimo dan yang lainnya pergi, Ji Yaoxue berkata dengan acuh tak acuh dengan sikap sedih, saya akan berkultivasi di pengasingan mulai hari ini. Tidak ada yang harus memasuki kamar kultivasi saya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju ruang batu di ujung terowongan kelima. Ada 5 kamar batu secara total dan Si Yutang memilih salah satu dari mereka untuk memulai kultivasi yang panjang juga. Jun Hao menatap pandangan belakang Ji Yaoxue dan kilatan dingin melintas di matanya saat dia menyeringai. Setelah meninggalkan tempat itu, Su Zimo memeriksa peta dan membawa semua orang ke selatan. Dengan Su Zimo dan Night Spirit di sekitarnya, perjalanan itu masih relatif aman. Namun, saat mereka menjelajah lebih dalam, bahkan Su Zimo merasakan tekanan secara bertahap. Kekuatan binatang buas yang mereka temui semakin kuat dan mereka bahkan disergap oleh beberapa pembudidaya lain beberapa kali. Selain Su Zimo, hampir semua orang terluka. Meskipun mereka dari bidang kultivasi yang sama, ke-6 Meridian Foundation Establishment Cultivators yang mereka temui di kedalaman medan perang kuno jauh lebih kuat daripada yang ada di perbatasan. Bahkan Ji Chengtian dikalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1 meski memiliki 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak. Adapun Su Zimo, tekanan pada dirinya meningkat. Dia bisa memastikan keselamatan mereka berenam di perbatasan medan perang kuno. Tapi sekarang, dia hanya bisa memastikan paling banyak 2. Mereka melanjutkan perjalanan selama 10 hari tanpa ada waktu untuk berkultivasi. Meskipun alam kultivasi mereka mirip dengan sebelumnya, Ji Chengtian dan yang lainnya mengalami pertumbuhan kekuatan yang signifikan karena pertempuran yang intens dan kuas dengan kematian dalam 10 hari itu. Itu adalah transformasi yang tidak dapat dicapai oleh kultivasi dalam pengasingan. 10 hari kemudian, sebuah kota kuno muncul di Cakrawala menjelang malam, seolah-olah seekor binatang purba terkapar di sana. Itu adalah tempat yang ditunjukkan pada peta sebagai tempat berkumpul, bernama Kota Suantian. Kota-kota yang tertinggal di medan perang kuno biasanya merupakan tempat berkumpul terbesar tempat para penggarap semua faksi berkumpul. Semua orang menghela nafas lega. Mereka lelah secara fisik dan mental setelah berada di jalan selama 10 hari. Terlepas dari Su Zimo yang masih dipenuhi energi tanpa tanda-tanda kelelahan, yang lain luka-luka dan sudah berada di batas kemampuan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menetap sebelum langit berubah gelap, itu akan menjadi malam yang sulit bagi mereka. Sepanjang jalan, Ji Chengtian dan yang lainnya secara bertahap memandang Su Zimo dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat yang meningkat.
Baik itu di perbatasan medan perang kuno atau jauh di dalam, tidak ada yang bisa membaca batas Suzimo. Tubuh lemah yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki energi tanpa batas dan kekuatan serta ketahanannya mengejutkan. Beberapa dari mereka tahu bahwa jika bukan karena Suzimo, mereka akan mati dalam perjalanan bahkan sebelum mereka melihat kota Suantian. Bab 360, Obstruksi. Gerbang utara kota Suantian. Saat langit berangsur-angsur gelap, hampir tidak ada pembudidaya yang melintasi gerbang kota sekarang. Siapapun yang berani meninggalkan kota pada saat ini adalah orang bodoh yang tidak tahu tempat mereka atau para ahli tak tertandingi yang percaya diri dalam kultivasi mereka. Pada saat Suzimo dan yang lainnya tiba di gerbang kota, dua pembudidaya mendorong pintu-pintu batu yang tinggi dan tebal ditutup perlahan. Rekan-rekan Taois, tolong tunggu. Suzimo berteriak tergesa-gesa. Jika dia ingin memasuki kota, Suzimo bisa meledak dengan Ethereal Wings atau Divine State Fleeting dan berhasil melewati gerbang sebelum ditutup. Namun, Ji Chengtian dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Beberapa dari mereka kelelahan secara fisik dan mental setelah pertempuran di sepanjang jalan. Tidak mungkin energi mereka tersisa mengingat luka-luka mereka. Saat Suzimo mengatakan itu, pintu batu berhenti sejenak ketika dua pembudidaya di gerbang kota memandang ke arahnya dengan sedikit cemberut. Bagi mereka, kelompok 6 tampak lelah. Terlepas dari pemimpin mereka, pembudidaya berjubah hijau, yang terlihat normal, yang lain berada dalam keadaan celaka. Selain itu, mereka tidak bisa melihat kelompok Suzimo mengenakan lencana sekte atau apapun yang bisa mengungkapkan identitas mereka. Di medan perang kuno, penerus dan murid dari faksi Top Tianhuang daratan secara alami tidak akan repot-repot menyembunyikan identitas mereka. Seringkali, orang-orang itu bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dan menyelamatkan diri dari masalah hanya dengan mengungkapkan lencana identitas mereka. Dua pembudidaya yang menjaga gerbang kota telah melihat banyak orang seperti kelompok Suzimo yang tidak membawa identifikasi, mereka adalah pembudidaya keliling atau murid dari sekte atau faksi biasa. Mereka berdua saling bertukar pandang dan menyeringai sebelum melanjutkan untuk menutup pintu batu bersama, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Tiba-tiba, suara pakaian berkibar di udara bergema dan angin menderu seolah-olah tsunami sedang memancar. Tiba dalam sekejap mata, mereka berdua berbalik secara naluriah dan murid-murid mereka mengerut. Tanpa sadar, pembudidaya berjubah hijau yang awalnya jauh sudah tiba di gerbang kota, mendorong pintu batu dengan tangan terbentang lebar. Tidak peduli bagaimana mereka berdua mendorong, pintu batu itu tidak mau bergerak. Kultivator berjubah hijau tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas ketika dia berdiri seperti roh yang tak tergoyahkan, menatap mereka berdua dengan dingin di depan gerbang kota. Kamu, petik 2. Gulping, keduanya memandang dengan panik. Kenapa kamu menutup pintu? Suzimo bertanya perlahan, suaranya sedingin es. Menolak mereka di luar gerbang sebelum malam turun tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Di malam hari, Suzimo hanya bisa berjuang untuk menyelamatkan diri melawan binatang buas dan makhluk hidup purba yang tak terhitung jumlahnya, sisanya pasti akan mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Salah satu dari mereka bertanya dengan tegas. Suzimo tidak menjawab dan menjabat tangannya. Dengan gemuruh yang keras, kedua pintu batu itu bergetar keras dan debu berdesir. Seketika, dua pembudidaya khawatir dan merasa tangan mereka mati rasa, melepaskan secara naluriah. Mereka tersandung beberapa langkah mundur dan hampir jatuh ke tanah. Berani. Mereka berteriak dan menarik pedang terbang dari tas penyimpanan mereka. Menatap Suzimo dengan hati-hati, mereka siap untuk menyerang kapan saja. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia mengepalkan tinjunya. Pada waktu itu, Ji Chengtian dan yang lainnya telah tiba di gerbang kota, terengah-engah dan tampak pucat. Zimo, lupakan saja. Kami baru di kota Suantian dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, jangan buat masalah. Selain itu, tidak apa-apa sekarang kita sudah berada di dalam kota. Petik 2. Selama periode interaksi ini, Ji Chengtian dan yang lainnya memiliki beberapa pemahaman tentang kepribadian Suzimo juga. Kota Suantian adalah tempat beraneka ragam dengan para ahli yang tidak diketahui dan faksi kuat yang tersembunyi di dalamnya. Ji Chengtian khawatir Suzimo akan menarik masalah besar dengan membela mereka. Suzimo mengangguk dan melirik kedua pembudidaya dengan acuh tak acuh. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang kejam melalui tatapan Suzimo. Ini adalah seseorang yang bisa melukai siapa saja kapan saja tanpa ragu-ragu. Pikiran yang sama berkibar di benak mereka ketika mereka menyaksikan kelompok Suzimo pergi, tidak berani menghentikan mereka. Ji Chengtian dan yang lainnya tegang sepanjang waktu, takut sesuatu yang tak terduga akan terjadi dan menyebabkan masalah.
Mereka hanya menghela nafas lega setelah kedua pembudidaya yang menjaga gerbang membiarkan mereka lewat diam-diam. Ada cukup banyak penggarap di kota Suantian dan bangunan kuno berdiri di kedua sisi jalan, sebagian besar tempat tinggal ditempati oleh banyak penggarap. Kelompok Suzimo menarik perhatian banyak pembudidaya saat mereka berjalan melewati kota. Ada yayasan pembentukan yayasan tahap akhir dalam kelompok 6 orang itu. Bagaimana mereka bisa sampai ke kota Suantian hidup-hidup? Petik 2. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka berada di dalam kota. Saya rasa mereka berenam tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Petik 2. Kota Suantian bukan tempat yang ramah. Tanpa dukungan kuat, mereka hanya bisa dibantai oleh orang lain seperti ikan di atas talenan. Petik 2. Seperti yang dibicarakan para pembudidaya itu, lebih dari 10 pembudidaya turun dari tembok kota. Pemimpin mereka adalah seorang pria jangkung dan kekar yang pakaiannya memperlihatkan dadanya yang berbulu dan membawa tatapan tajam. Sudah lewat jam 7 malam dan kamu belum menutup gerbang kota. Apakah kalian berdua bosan hidup? Petik 2. Suara pembudidaya kekar itu kasar dan dia berbicara seperti kelompok Suzimo masih ada di dekatnya. Ketika mereka mendengar suara itu, Ji Chengtian dan yang lainnya terpana dan hati mereka tenggelam. Seorang kultivator menggelengkan kepalanya dengan bibir mengerucut ketika dia melihat ini, tersenyum. 3 hari, tidak mungkin mereka berenam bisa pergi sekarang setelah dia muncul. Petik 2. Betul sekali, beberapa dari mereka sudah berada di ujung jalan karena luka-luka mereka dalam perjalanan yang sulit. Tidak mungkin orang itu akan melepaskan domba-domba ini yang sudah matang untuk disembelih. Petik 2. Siapa laki-laki itu? Seseorang bertanya. Dia tangan kanan dari 4 bandit terpasang, Chou Wanli. Meskipun dia baru berusia 6 tahun di Meridian Foundation Establishment, dia terampil dalam seni bela diri fisik dan sangat kuat dengan darah yang dendam. Ada beberapa orang yang bersedia memprovokasi dia di gerbang utara kota Suantian. Petik 2. 4 bandit yang dipasang. Set. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka mendengar itu, menutup mulut mereka dan terengah-engah. Gerbang kota. Kedua pembudidaya sangat takut sehingga tubuh mereka menggigil ketika mereka buru-buru menunjuk ke belakang kelompok Suzimo. Itu mereka. Kami hampir menutup gerbang kota ketika mereka berenam masuk. Petik 2. Chou Wanli berbalik ke arah kelompok Suzimo saat kilatan dahsyat muncul di matanya. Jika semua orang tahu bahwa kelompok Suzimo lemah setelah bepergian, wajar saja jika mata Chou Wanli yang terbakar bisa mengatakan hal yang sama. Dia mengenali kelemahan mereka dengan sekali pandang. Kamu berenam di depan, berhenti di sana. Chou Wanli berteriak dan menuduh membunuh kelompok Suzimo dengan lebih dari 10 pembudidaya lainnya. Ji Chengtian dan yang lainnya menghela nafas secara internal dan hanya bisa berhenti dan berbalik. Awalnya, Suzimo berjalan tepat di depan. Setelah mereka berbalik, dia sudah berada di belakang mereka. Suzimo hendak maju ketika Ji Chengtian menahannya dan berbisik, "Zimo, jangan gegabah. Mari kita lihat apa yang diinginkan pria ini. Akan lebih baik jika kita tidak harus bertarung." Petik 2. Benar, kawan. Menilai dari para kultivator di sekitar kita, orang ini tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Mari kita coba untuk tidak melawannya secara langsung, bisik kecil berlemak juga dengan keringat menetes ke dahinya.